Haleluya. Sebelum saya memulaikan renungan pada siang hari ini, saya butuh bantuan doa, karena saya mendapat serangan ya. Firman Tuhan yang akan saya bawakan siang hari ini berat secara rohani bagi saya. Juga kalau dipikir, karena ini juga perlu memisahkan antara kita punya jiwa, pikiran saya dan perasaan saya. Sedari kemarin dulu, atau hari Rabu kalau nggak salah, percakapan antara saya dengan Pak Gem, ada apa ya? Saya pun merasa berat sebetulnya materi ini, karena dengan kita yang punya komunitas Hyper Grace, kita sampai bilang ke pastor horor stokan kita pe materi ini. Jadi mau cari-cari judul, nggak ada, dan tadinya agak ringan untuk memaparkan, tapi begitu mau hari ini begitu berat rasanya, karena dia menyerang balik, terutama dalam rumah tangga kami. Kalau saudara-saudara lihat hari ini kepala rumah tangga tidak bersama, itu pun karena serangan iblis. Kalau saya berdiri di tempat ini saat ini, bau minyak kayu putih, itu pun iblis tidak senang. Tapi karena firman Tuhan bilang, baik ataupun tidak baik, kita mesti siap kalau untuk melayani. Kiranya ini pun kita belakang rupanya silang-silang macam diguyur oleh air dingin ya, dan rasanya tidak sedap sekali. Tapi kita butuh dukungan supaya orang tetap satu roh, satu hati, dan kita sepakat bahwa di dalam nama Yesus, di dalam firman Tuhan, kita dapatkan kemerdekaan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Sebelum saya mulai, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu kohor. Allah kuasa melakukan segala perkara, dan saya percaya saya yang penuh kekurangan memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Roh Tuhan yang akan bekerja untuk suami di rumah. Amin. Haleluya. Mari kita angkat. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus Maha Kuasa. Amin. Dia ciptakan seisi dunia. Agung segala masa. Yesus Maha Kuasa. Sekali lagi, Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus dahsyat kau, Yesus. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia. Agung segala masa. Yesus Maha Kuasa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini Engkau mengadakan kami dengan tubuh yang sehat, masih dapat berdiri di tempat ini,
menyaksikan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan menyatakan bahwa Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkaulah Allah Tuhan yang berdaulat, Engkau yang maha kuasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami melewati pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami, melewati lembah-lembah bayang-bayang yang maut sekalipun kami boleh lewati. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada berdiri di tempat ini, teristimewa untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah Injil kebenaran Kristus saja yang nampak, mengubah kami, mengubah cara berpikir kami, dan berbicara kami, dan perlakuan kami, sehingga kami boleh dicium semerbak. Kami boleh, oh Tuhan, dilihat bukan sebagai tontonan belaka, tetapi kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi saksi, dan di atas semuanya itu nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Rumah tangga kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami boleh menjadi bukti nyata bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah tanda-tanda Yesus Kristus ada dalam kehidupan keluarga kami, menjadi berkat dimanapun Engkau izinkan kami berada, sehingga apapun yang kami beritakan tentang firman-Mu boleh bersinar, boleh bercahaya, bertumbuh dalam kehidupan kami. Bukan sekedar kata-kata belaka, tapi benar-benar boleh menjadi rema, menjadi hidup dalam kehidupan kami. Kami boleh berbuah-buah di dalam Engkau. Engkau makin bertambah-tambah dalam kehidupan kami, sehingga keangkuhan kami, kekurangan, kelemahan kami makin dikikis, dan Engkau saja yang tampak dalam hidup ini. Terima kasih Yesus Tuhan, mampukan hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu, dan biarlah firman-Mu ini memberkati setiap telinga yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan kita pada siang hari ini terambil dalam kitab Galatia 6 ayat 7. Boleh saya minta tolong Pastor Gembala untuk bacakan firman Tuhan ini. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat selanjutnya 8. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Ini saya ulangi lagi ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Ini orang ada dalam komunitas Hyper Grace, yang mana Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih, yang memberi kasih-Nya, dan Dia adalah sumber yang tidak terbatas, dan kasih-Nya itu melimpah-limpah sampai tidak terkatakan. Nah, di sini dia bilang, ya kalau mau dipikir judul saya pada siang hari ini tabur tuai ya, tapi banyak juga judul yang bisa diambil, bisa juga dibilang Hyper Grace versus apa ini? Di sini ada bilang jangan sesat juga. Jadi jangan. Tapi kalau mau bilang jangan sementara kita Hyper Grace. Kok ada kata jangan ini, jangan itu, malah membuka peluang untuk kita lebih mengenal dosa. Karena di dalam Taurat, semua hukum Taurat itu mengatakan jangan A, jangan B, jangan C. Itu pun cuma bilang 10. Tapi ada 300 berapa mitzvot juga yang harus diselesaikan. Jadi kalau satu kita tidak lakukan, maka batal itu semua. Nah, sementara
kita ada dalam komunitas perjanjian baru. Kita ada dalam komunitas Hyper Grace yang menikmati kasih karunia tanpa syarat. Dia tidak membatasi kita. Oh, ngana boleh dapat ini kalau ngana berbuat ini. Tidak seperti itu. Tapi ini Galatia ini juga ada dalam perjanjian baru. Dia Galatia 6 ayat 7. Ini versi saya ya, saya yang berkhotbah sini dengan keterbatasan saya, kekurangan saya tidak tahu bahasa asli, yang saya cuma baca dari Alkitab lain. Sebentar nanti kalau itu pastor yang akan menyempurnakan pakai bahasa asli ataupun dengan galian menurut pastor yang lebih mendalami ya. Itu sebabnya saya bilang saya butuh bantuan doa, dukungan, karena serangan iblis, karena mungkin yang kita tahu cuma ini. Jadi saya merasa ada serangan-serangan iblis yang melemahkan baik saya, kepala rumah tangga, dan tadi hampir jadi alasan bagi kami untuk tidak hadir. No, kalau dia sudah hadir, kita tidak hadir, pasti ini anak-anak juga tidak hadir di tempat ini. Tapi puji Tuhan, sekalipun iblis itu dia mengintimidasi saya bahwa Ngana bukan kepala, kepalanya tidak hadir. Kok Ngana mau bawa diri sendiri? Apa kata orang? Itu tekanan yang ada pada kita berpikiran tadi. Cuman muncul juga kita hati nurani berbisik, mengingatkan firman Tuhan yang bilang baik atau tidak baik itu kita situasi yang ada saat ini, kita harus siap karena yang akan diberitakan adalah firman Allah. Kiranya ini menjadi berkat buat saudara-saudari yang hadir, Bapak Ibu kekasih, karena di sini bilang Allah itu kasih dan kasihnya melimpah-limpah, tidak terukur, tidak terkatakan. Begitu hypernya Yesus Kristus itu kepada kita. Tapi apakah dengan itu justru membuat peluang kita untuk berbuat dosa? Orang yang ada di sini belajar bahwa kita tidak berada pada habitat dosa. Kita sudah dipulihkan cara berpikir kita. Kita tidak lagi, walaupun di dunia ini masih banyak godaan, masih banyak dosa, dan kita tidak bisa sangkal, kita berkali-kali sadar atau tidak sadar melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan apakah itu membuat peluang? Menurut saya juga tidak ya, tidak akan membuat peluang. Dan di sini dia bilang jangan sesat. Jadi jangan sesat dalam arti orang tahu itu kebenaran bahwa Yesus Kristus itu memberi kasih karunia yang tidak terbatas. Jadi jangan orang coba-coba bermain-main lagi dengan dosa. Itu sebabnya kemudian habis dia bilang tanda jangan sesat dengan tanda seru. Dia berseru mengingatkan jangan sesat. Jadi jangan karena ada kasih karunia orang mau seenaknya hidup semeraut. Tidak seperti itulah. Jadi kemudian habis dia bilang jangan sesat, di sini dia bilang Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi dalam beribadah, kalau orang dapat lihat santai dengan orang pe cara berpakaian ataupun orang pe style kehadiran dengan kaos atau apapun, itu bukan menjadi penghakiman buat orang. Tapi di sini bilang Allah tidak mau dipermainkan. Jadi kalau orang dengar, cuma asal dengar dan tidak menjadi pelaku firman, itu yang dia maksud. Jangan sesat karena dia tidak mau dipermainkan. Dia tidak sama dengan tuh lagu dunia bilang kalau kepada lagu rohani juga ya, dia bilang kalau kepada manusia orang boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Jadi ngana boleh pakai topeng di hadapan orang, kasih tunjung bahwa ini kita pe jubah sekarang ini pakai putih, sebentar kita turun di bawah, pe keluar dari gereja sudah bermain PC ulang, asik toh orangnya tidak lihat. Tapi sebetulnya kalau kita ngerti ini, firman bilang Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Jadi jangan coba-coba sebetulnya ya.
boleh juga kita baca pada Roma 11 ayat 22. Roma 11 ayat 22 berbunyi, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Nah, di sini juga peringatan supaya orang yang hidup di dunia ini bukan berarti kalau orang melakukan pelanggaran itu kasih karunia itu dibatalkan. Tidak ya, keselamatan itu bukan dari kita. Keselamatan itu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi tidak berpengaruh apa yang kita bikin hari ini dengan orang keselamatan, tidak ada pengaruh. Coba juga orang baca di Mazmur 130 ayat 34. Kalau ada yang sudah dapat boleh baca Akang. Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Amin. Nah, Tuhan tidak mengingat-ingat orang bersalah. Dia melupakan. Nah, kalau orang sesama manusia ngana bikin salah apa kita, ngana minta maaf, kita susah maaf. Mari kita tidak lupa itu diri, itu akan terekam dalam kita pikiran. Kecuali kok kita tidak ada ontak, tidak mau terlupa. Dan kadang-kadang dengan perbuatan-perbuatan itu yang orang tidak bisa lupakan justru terjadi di dalam satu hubungan. Biasanya orang yang banyak kali orang rekam tertahan sampai mendalam itu dari orang yang orang sayangi, yang bisa menyakiti orang sampai sedalam itu, dan orang yang tidak bisa melupakan. Dan terkadang kalau kita tidak dapat balas, ini saya ya, kalau kita tidak dapat balas dan kita angkat tangan, Tuhan kita ampuni pada dia, kita ampuni pada dia, Tuhan, Tuhan, ini firman Tuhan, Tuhan yang punya. Di sini dia bilang, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apakah salah Tuhan kalau kita nyenak balas pada dia, kita mengangkat tangan, Tuhan yang tahu, seolah-olah kita mengharapkan balasan Tuhan terhadap orang itu. Apakah itu salah? Dan sampai saat ini seperti apa ya? Itu juga yang saya alami. Kalau kita tidak dapat balas, kita cuma angkat tangan karena dongkol, karena apa? Sebetulnya firman Tuhan ini untuk saya sendiri, memulihkan saya, karena apa saja yang tidak menyenangkan, mungkin dengan kekesalan baik terhadap suami ataupun terhadap anak-anak. Kadang kalau saya tidak mampu, dapat rasa rupa semua habis napas no ini Tuhan, rupa saya tidak mampu Tuhan. Tapi saya pun dikuatkan oleh kesaksian Pak Erik, Pak Gem, Sesiodia, Galuh, bahwa semua itu ada dalam kairosnya Tuhan, ada dalam waktunya Tuhan. Seperti Pak Gem bilang, kalau film, kalau belum happy itu berarti belum ending. Kalau dia belum ending, kalau dia so ending, pasti so happy. Nah, ayat juga firman Tuhan tadi malam dalam terompe kerukunan Immanuel, dia bilang semua di hidup ini ada saat,
ada waktu kita menerima, ada waktu kita memberi, ada waktu kita mengumpul, ada waktu kita melepaskan, ada waktu hidup, ada waktu meninggal. Dan semua itu indah pada waktunya. Kalaupun kita belum merasa indah, kita belum merasa happy, berarti memang belum Tuhan pe waktu. Kalaupun itu napas sampai sini, macam mau telan liur pun dapat rasa macam mau telan ganjalan berat, berarti kita mesti ikhlaskan. Kita tidak bisa terlalu geper, ramas apa yang kita takut melepaskan. Kita terlalu ramas, justru itu akan membuat dia meronta. Apa yang kita terlalu tahan, itu mungkin akan lebih menyakitkan. Mungkin lebih baik kita, khususnya saya, mungkin saya lebih plong, lebih mengikhlaskan saja. Karena seperti apa yang kita bilang di kesaksian yang lalu, kepentingan Kristus Yesus. ya, kalau kita mencari kepentingan kita sendiri dan bukan Yesus Kristus, kebanyakan orang kalau mau memuaskan DP diri sendiri, rupa kita yang tadi kita bilang, karena kecewa, karena dongkol, karena emosi, misalnya kita tidak bisa mengubah dia, dan kita berharap bahwa di saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Mar sama dengan saya pernah 2-3 hari yang lalu atau kemarin dulu kalau tidak salah, sempat saya dengar Pastor Jerry bahas ayat ini, dan saya pernah sempat bilang ke Pastor, kita tidak mampu mau bawa ini dia, sekalipun layer so terbit, kita tidak mampu Pastor, karena versi Pastor dengan versi kita berbeda. Karena kita bilang ini tabur tuai mesti ada Pastor, ini ayatnya ada, cuman mungkin salahnya kita ketika kita yang tadi Pak Erik baru baca, boleh baca ulang Pak Erik? Tetapi sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ya, mungkin dalam hal ini saya mencari kepentingan saya sendiri. Karena ketika saya tidak bisa membalaskan sakit hati saya angkat tangan dengan berharap Tuhan yang akan turun tangan. Jadi kita seolah-olah kita menantikan tunggu karena waktunya Tuhan. Dan saya mau mengangkat tangan, Tuhan ampuni saya. Dan ketika saya berbicara di sini, biar Tuhan pulihkan dia, ampuni saya juga supaya dia bisa mengampuni dalam perkataan saya yang mungkin melukai dia, sehingga dia tidak hadir di tempat ini. Dan saya percaya kalau saya keluar kata-kata itu, Tuhan yang akan mendidik kita, memproses kita seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Supaya namanya proses itu mau jadi sesuatu yang mulia. Dia akan uji dengan api, dia akan uji dia dapat toki seperti itu emas, dia mesti dibakar, dia mesti ditempat, dipukul, supaya dia menjadi sesuatu barang yang dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau itu emas, itu murahan, yang bakar tak bakar, yang bakar angus, yang bakarnya tidak jadi apa-apa, itu berarti bukan barang yang mulia. Kalau orang bisa menciptakan tanpa sampah, dia cuma mau bakar, dia malele, itu jadi tanpa yang tidak mulia. Walaupun itu bisa dipergunakan untuk tanpa sampah. Nah kalau emas, orang boleh lihat, yang ada emas orang mau buang di tanpa sampah, lempar ke kamari. Kalau ada yang mau itu emas mau buang di tanpa sampah, lempar kamari, nanti kita dafu. Dan itulah kita, kalau kita mau Tuhan Yesus pakai untuk dipermuliakan, berat memang. Orang mesti siap dalam proses pergumulan. Namanya lewati pergumulan, yang tidak sadar. Namanya melewati
peperangan, pastinya tidak sadar. Di situ ada pengorbanan. Pengorbanan namanya, kalau bilang korban, itu ada rasa yang tercabik-cabik. Ada rasa yang tidak menyenangkan. Kalau mau dibilang korban dalam peperangan, karena ini orang bicara menjadi pemenang ya. Kalau menjadi pemenang berarti ada kompetisi, ada pergumulan. Kalau tidak berdarah-darah, ini bukan darah secara lahir yang orang dia merah, bukannya. Ini menyangkut pikiran, perasaan yang tercabik-cabik, itu yang saya punya maksud. Kalau tidak melewati itu semua, proses dinamika hidup tidak akan mendewasakan kita dan tidak akan membentuk kita menjadi sesuatu yang Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang tidak jadi saksi, bisa aja orang cuma menjadi tontonan. Kalau dibilang jadi tontonan, begitu banyak tontonan yang lewat di internet. Ada tontonan yang berguna, ada yang tidak berguna, ada yang cuma bikin habis waktu, ada yang cuma bikin tertawa sebentar, tapi itu tidak mengubah apa-apa dalam kehidupan kita. Selain Yesus Kristus sendiri, kalau Dia yang memproses kita, Dia akan mengubah kita tentunya. Dan kiranya kita menjadi berkat dan menjadi saksi senantiasa. Tidak ada lagi yang harus mau dibilang, kita sendiri minta mau bilang apa. Karena kadang-kadang kalau bukan Tuhan, kita mau bataria. Sampai kita pernah bicara dengan pastor. Biasanya pastor kalau bercerita dengan kita pasti dia kasih speaker, dan ada sounding yang kita dengar dari Ibu Gembala. Tapi puji Tuhan, semua itu baik, dan kita bersyukur kita ada dalam komunitas ini, membuka kita pe hati, kita pe pikiran, dan supaya cara berpikir kita yang egois, yang kadang-kadang mau ambil saja itu firman Tuhan, ikut kita pe mau, bukan apa maunya firman Tuhan, bukan apa maunya Tuhan. Dan saya pikir Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus jelas dalam kehidupan saya. Terkadang memang nyendak mengerti Tuhan, nyendak mengerti apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ini. Tapi karena itulah yang tadi kita bilang, kita sempat share dengan pastor, dan kita temukan itu ayat-ayat sendiri, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ya dan amin. Kita akui bahwa itu ada kapasitas Dia untuk saat ini keras, ada saatnya Dia untuk memberi kita pelajaran atau dapat kuti. Dan kadang kita berpikir itu saat dia dapat kuti itu dia itu nutut tabur tuai. Mar pastor bilang nyanda, itu bagian dari pendisiplinan. Lah puji Tuhan, apapun itu Tuhan, yang penting itu baik dan untuk memuliakan nama Tuhan, supaya kita juga merasakan plong Tuhan. Kita tidak perlu menghakimi orang, kita tidak perlu mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi. Tidak mungkin kita mengharapkan sesuatu yang buruk, apalagi terhadap kita pe pasangan, tidak ya. Cuman kita mau Tuhan, kadang-kadang kita mau Tuhan, man abis itu kita bilang jadilah menurut kehendak Tuhan. Tapi sebetulnya kita bersounding Tuhan, kita pe mau kok begini. Oh haleluya, kita mengucap syukur atas apapun juga. Dan dalam komunitas ini, kalau sampai saat ini orang masih baku dapa, masih berkuliah, masih hidup, masih bernapas, bergerak boleh, masih kasana kamari, itu pun karena kemurahan Tuhan. Amen. Tidak ada yang lain. Amen. Dan saya kembalikan kepada pastor untuk lebih dapat pendalaman secara alkitabiah. Haleluya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. More than conqueror. Ya. Sebenarnya dalam terjemahan aslinya itu lebih dari penakluk, bukan lebih dari pemenang. Saudara tahu sifat kalau penakluk itu tidak akan revenge. Orang yang ditaklukkan atau apapun yang ditaklukkan, dia tidak akan membalik untuk melakukan pembalasan. Berbalik, tidak bisa. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita lebih dari penakluk. Ini sesuatu yang sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus. Ya. Kemarin dulu ya, Ibu Riri mau lempar handuk. Kalau kita ada berpikir kalau lempar handuk, siapa yang mau terima? Ya, so bercerita ya, kita terus terang yang memang kita kenal lama sekali ya, dengan ini orang bendahara jemaat ya. Orang seperti kakak ada yang mungkin lebih ya, ini kemarin kita dengar dia bercerita, kita bilang sudah Tuhan Yesus tolong akan baik atau tidak baik waktunya. Kalau nak mau jadi itu, Alkitab bilang firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Orang biasa cuma jadikan firman itu pedang tajam ke muka yang ke kita tumpul. Ya. Tapi hari ini luar biasa, dan itulah yang saya sebut bahwa lebih dari penakluk. Ya. Kalau nyerang orang sih pakai ayat sih biasa itu. Banyak pendeta yang suka begitu. Ya kan? Ya. Sementara balak di biji mata sampai terus sebenarnya biji matanya bisa tutup karena ada balak di muka. Cuma dia tutupi untuk pembenaran diri. Galatia pasal 6, coba tolong baca dari ayat 1. Tolong dibaca Pak Novi, silakan. Galatia 6 ayat 1 dan seterusnya dulu. Sebelum sampai di situ. Ya. Duduk saya kenapa? Galatia 6 ayat 1. Ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Oke, stop dulu, nanti mau lanjut. Alkitab bilang, kalau kamu dapat ada suami, istri, orang terdekat yang kita kasih buat salah, tegur dia. Kasih tahu dengan roh lemah lembut. Ya. Tadi pagi saya mengatakan kepada istri bahwa firman Yesus Kristus itu selalu masuk akal. Cuma seringkali tidak masuk rasa. Ya. Tadi kan Ibu Riri ada cerita dari rasa. Ya. Kemarin juga kita ikut bergumul dengan ini orang Ibu Bendahara ini, dia mengeluh, dia kasih tahu, dia bilang coba lepaskan Tuhan, nggak bisa. Kita yang hampir nggak bisa nih.
Nggak bisa ikut. Jadi ini mau bilang firman Tuhan itu sangat logis, cuma seringkali yang masuk di sini karena yang sakitnya di sini. Betul tak? Iya, begitu. Kasihilah musuhmu. Apa yang masuk akal? Cuma karena sakit di sini, tidak mungkin kita mengasihi musuh, tidak mungkin. Ya. Firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berdiri berdoa, ampuni lebih dahulu. Itu logikanya masuk. Makanya pengampunan itu dimulai dari sini, cara mikir. Kalau mulai dari sini kita tidak akan pernah mengampuni, karena sakitnya di sini. Baper terus jadi. Ya, Jadinya baper terus. iya, itu Bapak. Jadi pengajaran Yesus itu sangat rasional. Ya. Cuma karena bapernya kita tidak nyampe. Gitu. Des, kamu yang rohani harus bimbing orang itu. Ya. Baca lanjut Pak. Sambil menjaga dirimu sendiri, Nah, supaya kamu jangan kena pencobaan. jaga diri. Seringkali orang yang mau kasih nasihat orang ikut emosi. Betul tak? Kasih bilang-bilang anak kabar anak sebatas talak. Begitu tak? Karena balik-balik, karena memang ya, sebatas itu jenis-jenis binatang semua keluar. Akhirnya dia yang kena. Isu ganti kan. Kita yang harus ditolong sekarang tuh mana tuh yang perlu ditolong. Ya kan begitu. Kita bilang begitu. Ya kan. Seringkali orang tidak sabar. Terkadang kita menghadap Tuhan itu mengharapkan pengampunan total tanpa diungkit-ungkit kalau orang bersalah. Betul kan? Tuhan yang sehingga ingat kok. Mar kecuali yang di sebelah dia. Ingat Joko sapu Jo. Kita yang nggak bisa balas, mana di Tuhan Jo. Orang sering jadi penghasut Tuhan. Iya. Memang Tuhan yang baper. Begini. Iya kan. Makanya seringkali orang salah paham. Kemudian orang sementara menerapkan lex talionis. Ya. Pembalasan seimbang. Kita memangnya nggak balas, nanti Tuhan yang balas. Kalau kita tambah cucu yang beratur bagi kita, dia balik dikasih tahu kebenaran. Lalu semua penduduk Niniwe, catatan Alkitab bilang bertobat. Dorang bertobat, Yunus sakit hati. Yunus duduk di bawah pohon kau tunggu mati. Oh Tuhan siapapun orang bertobat, harusnya kan dia dihukum. Siapapun dia bertobat, orang semua bertobat. Ya. Ini kan sama dengan Nabi Elia kan? Dia gorok itu 850 Nabi Baal dan Nabi Gunung berupa potong ayam. Habis itu dia masuk bersembunyi karena sebel dusuk dia. Kok dia minta mati? Nggak memiliki apa-apa. Jadi Tuhan bilang ke Yunus, siapa kau mana sakit hati? Itu penduduk Niniwe bukan mana punya. Walaupun seringkali pendeta bilang dia punya. Pendeta akhir zaman. Ini kita punya kok, ini kita punya jemaat, kita punya, ini boleh, pokoknya kita punya. Ya. Kan orang bertobat. Ya. Jadi tadi ayat bilang kan, kalau orang tahu berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Nah, coba baca lanjut teman. Tadi kalau saudaramu salah, kamu yang berrohani, kamu kasih tahu, tuntun dia dalam roh lemah lembut. Jangan kita menuntun, kita petensi naik. Lanjut.
Lanjut ayat Ya, lanjut ayat berikut. Galatia 6. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, Amin. demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, hukum Kristus itu, jadi Yesus Kristus ada hukumnya. Hukum Kristus bertolong-tolongan. Gitu. Jadi ketika Ibu Riri kasih tahu dia punya persoalan, kita kasih advice, kasih solusi, kita tolong. Dan hari ini dia berdiri lebih dari penakluk. Oke, lanjut Pak. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya, terus. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, Amin. maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri Ya. dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya, terus. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya Amin. dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Terus. Jangan sesat. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Oke, stop. Ini tolong perhatikan baik-baik. Paulus bilang ke jemaat di Galatia, saudara tahu sedikit, kalau kita boleh belajar sedikit latar belakang tulisan Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus ada menulis sekitar 13 surat. Ada sekitar 7 atau 8 itu kepada jemaat. Ya. Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, jemaat di Korintus ada 2, kemudian jemaat di Efesus, di Galatia, di Filipi, Kolose, ya. Tesalonika. Nah, dari semua surat yang ditujukan kepada jemaat, hanya ada satu surat yang tidak ada ucapan syukur. Karena Paulus sampai di sini. Ibu Riri kemarin sampai di sini. Mengucap syukur. Kita serahkan pada Tuhan, nanti kita atur pada Tuhan. Orang serahkan, itu masalah. Nanti kita cucu-cucu pada Tuhan. Ya, ini hari luar biasa. Kemarin kita pikir sudah sebenarnya. Kita siap-siap juga baik atau tidak baik waktunya. Karena kita lihat tekanan memang. Ya. Itu luar biasa. Kalau nyandak begini, nyandak ada cerita menang. Ya. Kalau tidak bertempur, jangan cerita dongeng di depan jemaat. Betul tak? Iya. Bilang kita lebih dari pemenang. Apa? Rambar koke kalah. Ya. Jadi itulah yang kita harus lakukan konsisten. Kalau kita bilang sekali Yesus tetap Yesus, ya memang kita harus. Jangan persoalan di laut bawa di darat. Itu Ungke bilang. Jangan persoalan di antara orang suami istri, Tuhan kena getah. Nah, kontoran mau sobat ke Tuhan yang memang bukan mainan. Makanya kenapa ada cerita anekdot iblis minta pensiun dini. Lapor Pak Tuhan sudah kita berhenti jadi iblis. Ternyata itu manusia jauh lebih iblis dari kita. Kok Tuhan bilang iya. Orang bilang kita. Sama kok. Ya, penakluk. Kita harus memberikan nasihat, kasih kuat. Kalau orang sudah jatuh, pepatah bilang jangan jatuh, sudah jatuh ditimpa totara, yang boleh. Kita harus angkat dia, pulihkan dia. Ya. Mengampuni ini bukan sekedar teori.
Saya duduk berpikir, kenapa banyak orang gagal mengampuni pasangan? Gagal. Sebenarnya dia gagal mengampuni dirinya sendiri. Itu intinya. Makanya Yesus bilang, kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Kalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah lebih dahulu barang sesuatu yang ada dalam hatimu tentang saudaramu, supaya doamu dijawab. Ini suatu pendidikan, bukan berarti Tuhan tidak dengar, tapi inilah cara Tuhan mendidik anak-anaknya. Kira sedap? Ya. Itu yang saya berapa kali kasih tahu waktu Karen masih kecil. Kita selalu disiplin anak ini, dan sampai sekarang memang dia sangat tegar. Dia punya salah, kita langsung straf. Ya. Satu kali kita bikin salah, kita bilang, Puan, Papa minta maaf, di bawah kepala. Rasa akam. Kita supaya keras begitu, dia pegang kepala, kita tuh menangis. Dia pikir-pikir, ini kalau Tuhan goyang kepala, kalau Yesus goyang kepala, abu demikian. Ya, ini firman Tuhan luar biasa. Ya. Nah, yang nanti kita ayat yang inti kita mau belajar, coba lanjut Pak. Tadi, ya maaf Pak, baru datang sudah dapat tugas, siap-siap bertugas. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, Ya. ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini yang perlu dipelajari. Ini yang bikin pusing Pak Ibu Riri. Ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya. Kamu baca di bawah. Betul kan? Kalau tabur daging, tuai daging, kebinasaan. Kebinasaan itu dalam bahasa aslinya masuk neraka. Tangkis akal. Karena barang siapa menabur dalam roh, dia menuai kehidupan yang kekal. Zoe itu dalam roh. Rohnya pneuma, dimaksud adalah Roh Kudus. Jadi kalau barang siapa menabur dalam daging saks, lalu menuai hanya pukulan, tampilin bangka, itu tidak seimbang. Karena yang satu kalau menabur dalam roh, kebenaran, menuai hidup yang kekal. Ya tak? Bisa tangkap ya? Ya. Jadi kalau nabur daging, akan menuai kematian kekal. Itu setara. Nah, jadi pertanyaan. Tadi Ibu Riri ulang-ulang, hyper grace. Kita diselamatkan, sekali selamatkan, tetap diselamatkan. Lalu karena orang bikin sakit hati, pasangan, suami, istri, anak-anak, lalu kita tuai mati kekal. Itu yang namanya kontradiksi. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi ini teks inilah karena terjemahan, jadi seringkali salah dimengerti. Ya, salah dimengerti. Des Paulus memberikan suatu konfirmasi karena ini ada dualisme di dalam jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia ada terdiri dari dua suku bangsa, ya, kurang lebih begitu. Satu orang Yahudi asli, satu para Gentiles. Bahasa Yunaninya ethnos, ya, dari kata yang sekarang terantau etnis. Itu orang-orang yang bukan Yahudi, yang dianggap kafir. Itu di dalam jemaat Galatia. Nah, jemaat yang bukan Yahudi diajarkan kamu diselamatkan karena kasih karunia. Paulus biar sujengkel, suganuk, di Sunda ada dia tidak pakai ucapan syukur di jemaat di Galatia,
Tetapi kalau saudara baca masih ada kasih karunia. Semua yang Paulus tulis selalu ada kasih karunia. Dan jemaat di Korintus itu paling kumakbal dan kasih karunia itu berlimpah-limpah. Paling banyak. Dan di Roma paling banyak itu sebut kasih karunia. Dia sedongkol sekali, tapi kasih karunia memang begitu. Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Jadi semoga kita bisa belajar ya untuk lebih mengenal kebenaran sehingga kita tidak baper, tidak salah tafsir. Karena memang faktanya yang sakit itu di sini. Sekali lagi, kalau perasaan sudah terluka, kita sudah mulai nganapi muka. Nah kalau sudah nganapi muka, mulai nganapi apa kan? Seyo. Jadi tidak mau buku apa? Bahasa Inggris supaya kita boleh lihat. Atau balik belakang, nanti kita mau lihat. Kalau nganapi muka sudah mau lihat. Ya. Lanjut dulu Pak. Masih ada beberapa ayat lagi. Ini senang ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terus? Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Iya. Kok apa lagi? Habis? Habis. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu menabur kebaikan. Jangan jemu-jemu. Karena apabila sudah waktunya, berarti ada range waktu. Untuk menuai ada range waktu. Tidak bisa ini hari tanam, besok tuai. Itu tanam simsalabim. Nggak mungkin. Gitu. Apabila kita tidak menjadi lemah, kita sudah tabur terus. Maka karena kita lihat model, kita berhenti di menabur. Ini boleh. Alkitab bilang janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan karena kita orang benar. Orang benar pasti berbuat baik dan jangan jemu. Jangan jemu. Ya. Makanya kemarin kita agak tegang-tegang sedikit, kita ikut berpikir apa yang ditabur orang itu yang dituai. Kelihatannya sepele sekali kan. Pokoknya tabur tuai, kita harus menuntut, harus tuai. Ada waktunya tanam padi, ya Pak Nov, tanam padi ini hari, 1 minggu kemudian cabut, ganti lain. Boleh gitu tuai padi. Nah, boleh tahu? Iya. Bisa tangkap ya? Iya. Jadi tidak mungkin simsalabim langsung jadi tumbuh besar komba buah, kompete. Ya enggak. Makanya jangan jemu-jemu berbuat baik. Jika kamu tidak menjadi lemah, akan menuai. Jika tidak menjadi lemah, kalau lemah tidak menuai. Ya kan? Nah, di 2 Korintus 3 ya. Apa yang dibangun orang di atas 1 Korintus 3 ya. Coba tolong dibaca dulu. Ayat 15 kali. 1 Korintus 3. Bahkan sampai pada hari ini. 1 Korintus 3 itu. Oh, 1. Ya. Itu 2. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Iya, kan diuji nanti semua. Sebilang kok datang jo ibadah jo malas. Iya, selamat sih selamat. Marbota, kong seperti dari dalam api. Tapi kalau imannya dasarnya kepada Yesus Kristus,
dia pasti selamat. Nyada upah, botak, keluar api, gosong, nyada selamat. Nyada ada upah sama sekali, tidak ada mahkota kemuliaan. Ya. Jadi itulah yang kita sampaikan. Kenapa kita komunitas Hyper Grace? Kenapa orang harus tahu diri? Apapun yang kita lakukan pasti ada kurangnya. Karena kita tidak sempurna. Lalu bagaimana kita bisa mendapat upah? Kita harus bangkit lagi, berjalan lagi, terus menerus. Yang kita kejar sekarang adalah upah, bukan keselamatan. Ya. Jadi Pak Nov sudah diselamatkan ya? Amin. Amin. Yakin? Ya, mesti pasti dulu. Karena orang di sini adalah komunitas orang-orang yang pasti selamat. Kalau tidak yakin selamat, aduh kasihan betul. Orang bagaimana mau berguna kalau kita tidak yakin kita selamat? Ya. Itu keselamatan itu adalah status kita, dan karena status itu statis, bisa tambah, bisa terima ya. Karena itu status kita, status anak tetap anak, maka itu menjadi sesuatu yang statis, tidak akan pernah berubah, absolut tidak berubah. Nah, kalau kita memahami kita punya identitas di dalam Yesus Kristus anak, sejelek apapun anak tetap anak. Anak itu paling diikuti sedikit. Barang siapa ku anggap anak, ya ku tegur dan ku hajar. Ya. Tolong baca Ibrani 12 ayat 1 sampai 5. Nah, silakan Pak. Bersabar sedikit ya, karena dari tadi pagi kita sabar menunggu. Karena kita mempunyai banyak saksi, Ya. bagaikan awan yang mengelilingi kita. Amin. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, Amin. dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Terus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Terus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Oke. Mantap. Ya. Mantap. Kita mempunyai banyak saksi, orang akan lihat siapa kita, orang Kristen. Lalu orang Kristen kemudian begitu. Kan gitu. Aduh ini berat loh, kita sudah terlanjur. Ya kalau Ibu Riri cerita, dia kecewa karena dia mengharapkan ini orang punya Bapak Rohani ini harus jadi saksi, ternyata nyanda. Dia kecewa. Ya. Ada banyak orang melihat. Ya. Alkitab bilang banyak orang lihat kita punya model hidup, gaya hidup, style dan segala macam. Nah, kita kecewa, bahkan mungkin kita, Ibu Riri punya cerita kemarin, sepertinya dia jauh lebih kecewa daripada Tuhan. Ya. Cuma yang bisa bikin apa-apa, jadi Tuhan bagi coba dia. Kita support. Kalau mau campuk sih. Kan ya anda. Barang siapa ku anggap anak, ya ku tegur, kasih tahu dulu, kasih tahu, dan ku hajar. Itu campuk. Tapi tidak membawa kematian, tidak. Ya. Dan semoga kita bisa memahami dengan benar, karena setiap pergerakan kita ada orang-orang yang melihat. Ada orang-orang melihat. Kalau ada saudara yang jatuh, mari orang rame-rame angkat pada dia.
jangan sudah jatuh kontoran bilang tobat. Nah, komunitas ini memang kita seperti itulah. Itulah pengertian hyper grace. Walaupun di luar sana banyak orang menolak hyper grace, katanya sudah overdosis dan segala macam cercaan. Ya, kalau bukan hyper grace, orang mau jadi apa kasihan? Ya, orang semua ada punya masa gelap gulita, masa yang lalu, masa silam, masa yang amburadul. Kalau Tuhan datang dengan beda, dengan pukulan, langsung hukuman, nyala mau selamat. Tadi di Mazmur bilang, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Ya. Tapi padamu ada pengampunan. Justru karena pengampunan engkau ditakuti orang. Aneh kan? Harusnya ada hukuman, engkau ditakuti. Tapi ini ada pengampunan, belas kasihan. Tuhan dihormati, ditakuti. Hari ini kita diteguhkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan Yesus. Ya, kita terpaksa harus pending dulu untuk perjamuan karena kita menunggu saudara-saudara kita yang lain ya, yang tidak hadir. Ya, nanti minggu depan semoga lebih banyak yang hadir dan kita bertemu dalam kasih. Sabarlah. Oke, ada mau bertanya? Disilahkan. Komentar dulu, Pastor. Pastor, planau artinya apa? Waktu itu Pastor pernah jelaskan planau dan planau. Planau itu apa teh? Ini Penyesatan. penyesatan. Penyesatan kan? Penyesatan.